Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Sharing Daring. Terima kasih yang sudah klik video ini, semoga bermanfaat. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang selalu keluar pada tes SKD CPNS, yaitu tentang penalaran logis atau ada juga yang menyebut penarikan kesimpulan. Yuk, langsung saja kita mulai videonya. Penalaran logis atau penarikan kesimpulan. Biasa juga ada yang menyebutkan dengan silogisme. Nah, jadi ada aturan umum dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah setiap premis bernilai benar. Maksudnya, apapun itu yang dituliskan dalam soal, pernyataan dalam soal itu jangan pernah dibantah atau dipertentangkan dengan kenyataan. Misal, kucing adalah herbivora, misalnya ya. Jadi walaupun pada kenyataannya kucing adalah karnivora, tapi jika di soal disebutkan bahwa kucing adalah herbivora, maka kita harus meyakini bahwa pernyataan itu adalah benar. Kemudian yang kedua, jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan, kecuali ada keterangan. Jadi jika dalam premis itu tidak disebutkan, kita tidak boleh menyimpulkan langsung. Oke, jadi ada 3 metode dalam penarikan kesimpulan ini. Yang pertama adalah modus ponens, yang kedua adalah modus tollens, dan yang ketiga adalah silogisme. Jadi nanti di video kali ini kita akan membahas tentang 3 ini, modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Nah, yang pertama adalah modus ponens. Nah, jadi untuk modus ponens ini, jika P1 atau premis 1 itu adalah jika P maka Q, dan P2-nya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian yang kedua adalah modus tollens, namanya modus tollens. Nah, untuk modus tollens ini, premis 1 adalah P maka Q. Jika P maka Q. Kemudian premis 2 adalah negasi Q. Ini dibaca negasi ya, atau kebalikannya atau lawannya, jadi lawan dari Q. Nah, jadi jika ada P1, jika P maka Q, kemudian P2-nya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P atau lawan dari P. Kemudian yang ketiga ini adalah silogisme. Nah, untuk silogisme ini, premis satunya adalah P maka Q. Kemudian premis 2-nya adalah Q maka R. Jadi premis 1 adalah jika P maka Q, premis 2 adalah jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R, atau biasa juga bisa dicoret gini ya. Jadi jika P maka Q, kemudian P2-nya adalah Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Oke, biar lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Oke, jadi kita lihat yang pertama, contoh yang pertama. Jika hari hujan, maka adik memakai payung. Hari hujan ini kita sebut P, kemudian memakai payung ini kita sebut dengan Q. Jika P maka Q. Kemudian yang premis 2 adalah hari ini hujan, berarti ini adalah P. Berarti cocok dengan yang nomor berapa teman-teman? Nah, cocok dengan yang pertama. Jadi modus ponens. Jadi jika P maka Q, kemudian P2-nya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Mana yang Q? Memakai payung. Jadi kesimpulannya adalah adik memakai payung. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut yang contoh selanjutnya. Nah, premis 1, jika hari hujan, maka adik memakai payung. Nah, yang premis kedua adalah adik tidak memakai payung. Nah, jadi hari hujan ini adalah P, memakai payung ini adalah Q. Dan premis 2-nya adalah tidak memakai payung. Berarti kalau tidak memakai payung, berarti dia kebalikan dari yang
ki ya teman-teman ya. Berarti dia negasi ki. Nah, berarti ini cocok dengan metode yang mana? Iya, metode yang kedua. Jadi kalau jika hari hujan, maka adik memakai payung, dan premis 2-nya adalah adik tidak memakai payung atau negasi ki, berarti kesimpulannya adalah negasi P, lawan dari P. Apa lawan dari P? Ya, berarti hari ini tidak hujan. Paham ya teman-teman ya? Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, yang berikutnya sekarang premis 1. Jika hari hujan, maka adik memakai payung. Sama kayak yang tadi. Hari hujan adalah P, memakai payung adalah Ki. Jika adik memakai payung, berarti ini apa? Ki lagi. Maka dia bahagia. Bahagia ini apa? Oh enggak, dia bukan P juga bukan Ki. Berarti kita kasih simbol dia adalah R. Berarti P maka Ki maka R. Dia cocok dengan metode yang mana? Iya, metode yang ketiga. Apa itu? Silogisme. Berarti kesimpulannya adalah apa? P maka R. Ya, P-nya adalah hari hujan dan R-nya berarti dia bahagia. Berarti jika kita tulis kesimpulannya adalah jika hari hujan, maka adik bahagia. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang selanjutnya. Nah, jika hari hujan, maka adik memakai payung. Nah, ini ada pilihannya ya teman-teman. Yang tadi nggak ada, sekarang ada. Hari hujan adalah P. Memakai payung adalah Ki. Adik memakai payung. Apa yang memakai payung? Berarti dia adalah Ki. Dia cocok dengan yang nomor berapa? Ada nggak? Nah, nggak ada. Jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau ada soal yang kayak gini. Berarti kalau P maka Ki, kemudian premis 2-nya adalah Ki, berarti dia tidak dapat disimpulkan. Jawabannya adalah yang ini. Kenapa jawabannya bukan P? Kenapa bukan yang modus ponens? Nah, kenapa teman-teman? Jadi nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi misalnya di sini P maka Ki, kemudian di bawahnya adalah Ki, memakai payung adalah Ki, berarti dia jawabannya bukan hari ini hujan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau ada soal kayak gini harus hati-hati. Nah, berarti kalau kayak gini tandanya dia tidak dapat disimpulkan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah ini, saya kasih tanda. Ini adalah 1 modus ponens, 2 modus tollens, dan yang ini adalah 3 silogisme. Karena kepotong ya teman-teman ya. Oke, premis 1. Jika hari hujan, maka adik memakai payung. Hari hujan adalah apa? Ya, P. Memakai payung apa? Memakai payung adalah Ki. Hari tidak hujan, berarti dia lawannya dari P. Berarti dia negasi P. Ada nggak yang cocok dengan ketiga ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti dia tidak dapat disimpulkan. Jawabannya adalah yang E. Jadi jawabannya kalau hari ini tidak hujan, bukan adik tidak memakai payung ya. Nah, berarti bukan yang A. Kenapa? Karena iya, tandanya panahnya tidak bisa dibalik. Nah, harus hati-hati ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita latihan lagi soal. Ya, soal nomor 1. Premis 1. Jika binatang itu kuda, maka binatang itu berkaki 4. Premis 2. Ternyata binatang itu tidak berkaki 4. Oke, berarti kesimpulannya adalah titik-titik. A. Binatang itu kuda. B. Binatang itu bebek. C. Binatang itu ayam. D. Binatang itu bukan kuda. Yang E. Pasti binatang itu adalah burung. Sekarang kita sama-sama lihat dulu premis 1-nya. Jika binatang itu kuda, berarti kuda ini bisa kita simbolkan dengan P. Maka binatang itu berkaki 4. Berarti berkaki 4 adalah Ki. Premis 2-nya, ternyata binatang itu tidak berkaki 4. Nah, kalau tidak berkaki 4 berarti dia adalah lawan dari Ki. Ya, dia negasi
negasi dari Q. Kita tuliskan persamaannya. P maka Q, kemudian negasi Q. Berarti dia masuk yang metode yang keberapa, teman-teman? Iya, yang kedua. Dia adalah modus tollens. Berarti kesimpulannya adalah dia negasi P. P-nya adalah kuda, berarti negasi P adalah binatang itu bukan kuda. Nah, kenapa bukan yang B? B apa? B binatang itu bebek. Nah, oke, bebek memang tidak berkaki 4, tetapi tidak disebutkan di premis. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu yang tidak dijelaskan dalam premis. Begitu juga dengan yang C dan yang E. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 2. Premis 1. Jika Ayu minum secangkir kopi, maka dia tidak bisa tidur. Premis 2. Jika Ayu tidak bisa tidur, dia akan terlambat ke sekolah. Kesimpulannya adalah titik-titik. Nah, kita lihat. Ayu minum secangkir kopi, berarti ini adalah P-nya. Kemudian tidak bisa tidur ini adalah Q. Jika Ayu tidak bisa tidur, berarti dia adalah Q lagi. Q. Q ya. Q. Aduh, maaf. Q. Dia akan terlambat ke sekolah. Terlambat sekolah ini apa? Dia bukan P, bukan Q. Berarti dia kita simpulkan adalah R. Kita tuliskan P maka Q. Q maka R. Berarti kesimpulannya adalah Q-nya kita coret. Berarti P maka R. P-nya apa? P-nya berarti jika Ayu minum secangkir kopi, dan R-nya adalah maka dia akan terlambat ke sekolah. Yang mana yang cocok jawabannya? Yang A. Salah ya teman-teman ya, salah. Yang B, jika Ayu bisa tidur, berarti salah juga. Yang C, jika Ayu tidak minum secangkir kopi, dia akan terlambat ke sekolah. Salah. Jika Ayu minum secangkir kopi, ini adalah P, dia akan terlambat ke sekolah. Berarti ini yang benar. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang E, Ayu terlambat ke sekolah karena begadang. Oke, ini begadang ini tidak dijelaskan ya dalam premis ya. Jadi bukan itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D. Jika Ayu minum secangkir kopi, dia akan terlambat ke sekolah. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga. Nah, nomor 3. Premis 1. Jika waduk jebol, maka terjadi banjir. Jika terjadi banjir, petani gagal panen. Kemudian yang premisnya ada 3 ya ini. Yang premis ketiga adalah petani panen raya. Kesimpulannya adalah titik-titik. Nah, gimana nih kalau ada 3 premis kayak gini? Oke, tenang ya. Kita selesaikan 2 premis dulu. Jika waduk jebol, berarti ini adalah P. Maka terjadi banjir. Ini adalah Q. Jika terjadi banjir, berarti ini Q lagi. Petani gagal panen. Ini adalah R. Nah, kita selesaikan dulu yang pertama, yang premis 1 dan 2. P maka Q. Kemudian Q maka R. Q-nya bisa dicoret, berarti kesimpulannya adalah P maka R. Kita sudah dapat kesimpulan untuk 2 premis. P maka R. Sekarang kita tambah untuk premis ketiga. Premis ketiganya apa? Petani panen raya. Berarti kalau panen raya, dia sebagai apa nih? Nah, kita lihat. Kalau R adalah gagal panen, berarti kalau panen raya adalah dia lawannya dari R. Ya, negasi dari R. Berarti negasi dari R. Nah, lalu ini sama dengan yang nomor berapa? Metode yang nomor berapa? Iya, metode yang nomor 2, yaitu modus tollens. Nah, berarti kesimpulannya adalah dia negasi dari
P. Negasi P-nya apa? P-nya adalah waduk jebol. Berarti lawan dari waduk jebol berarti waduknya tidak jebol. Jawabannya adalah yang A. Nah, B, C, D itu tidak dijelaskan ya di soal ya. Lahannya petani bebas banjir atau enggak, kemudian banjirnya tidak mengenangi lahan petani, itu tidak dijelaskan dalam premis. Jadi itu bukan jawabannya. Jawabannya adalah yang A, waduk tidak jebol. Kita lanjutkan. Nomor 4. Jika seorang atlet menjuarai pertandingan, maka dia akan mendapat medali. Jika seorang atlet mendapatkan medali, maka dia akan mendapatkan uang pembinaan. Premis 3-nya, Ginting menjuarai pertandingan. Oke, sekarang kita selesaikan 2 premis dulu. Premisnya menjuarai pertandingan, berarti ini adalah P. Kemudian mendapatkan medali ini adalah Q. Mendapatkan medali lagi ini adalah Q. Mendapat uang pembinaan ini adalah R. Nah, sekarang kita selesaikan. P maka R, P maka Q, Q maka R. Berarti kesimpulannya adalah P maka R. Oke, kita lanjutkan ke premis 3. Premis ketiganya adalah Ginting menjuarai pertandingan. Berarti apa kalau menjuarai pertandingan? Ya, dia adalah P. Nah, ini sama dengan metode yang keberapa? Metode yang ke-1, modus ponens. Berarti jawabannya adalah, kesimpulannya adalah yang R. Yang R apa sih? Nah, yang R berarti mendapatkan uang pembinaan. Jadi kesimpulannya adalah Ginting mendapatkan uang pembinaan. Kita lanjut soal nomor 5. Setiap malam bintang terlihat di langit. Premis 2, bintang tidak terlihat di langit. Kesimpulannya adalah titik-titik. Berarti A, bintang tidak terlihat karena tertutup mendung. B, bintang tidak terlihat karena ukurannya kecil. Maaf tipu ya. C, sekarang adalah siang. D, sekarang adalah malam. Dan yang E, bintang letaknya terlalu jauh. Ini juga tipu. Jauh. Oke. Kita cek dulu. Setiap malam bintang terlihat di langit. Berarti yang malam adalah P. Bintang terlihat di langit. Berarti terlihat di langit adalah Q. Bintang tidak terlihat di langit. Tidak terlihat di langit berarti dia lawan dari Q. Jadi ini adalah negasi Q. Kita tuliskan persamaannya. P maka Q, negasi Q. Nah, dia cocok dengan metode yang keberapa teman-teman? Ya, metode yang kedua ya, modus tollens. Berarti P maka Q, premis 2-nya negasi Q, berarti kesimpulannya adalah negasi P. P-nya adalah apa? P-nya adalah malam. Berarti kalau lawannya dari malam adalah siang. Berarti jawabannya adalah sekarang adalah siang. Oke, teman-teman semua. Sampai di sini dulu ya video tentang penalaran logis atau penarikan kesimpulan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau tes SKD CPNS 2021. Semoga tesnya dimudahkan dan segala cita-citanya teman-teman dapat terwujud. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.